Ada 20 juta dari Oki Pratama. Ada 20 juta dari Oki Pratama. Diduga ada proses percobaan pemerasan, di mana yang gara-gara percobaan pemerasan ini sudah ada yang ditahan. Itu nyambung ke saya, dari awal itu sasarannya itu saya, yang dimintai nominal besar itu saya. Ada barang buktinya sudah ada di baik Polda Jabar maupun Polda Metro Jaya. Kenapa tidak diperiksa? Diperiksa aja lah, datang aja lah. Tapi kan dengan percaya dirinya dia bilang tidak ada surat panggilan sama sekali. Kenapa dia begitu percaya diri? Ada apa? Apakah sudah diatur mafia hukumnya? Mafia hukumnya itu. Untuk awal kita kalau melipos. Jadi saudara akan merasa awam. Iya Pak, tidak tahu kalau Tidak bisa membedakan bahwa apa yang kalau personal boleh dilihatkan videonya nggak Pak? itu nanti saudara sampaikan sendiri di dalam. Kita tidak berdebat, tapi ini hanya pertanyaan yang saudara harus jawab. Segera akhiri ini Oki, segera bongkar semuanya. Ingat, sekuat apapun mereka tidak bisa mengalahkan kuasa Allah. Babak mengejutkan, kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan pengusaha kosmetik asal Bandung, Henny Sagara, kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang yang beragendakan pemeriksaan dua terdakwa yang juga diduga buzzer, yaitu Ferry dan Restu, mengungkap fakta yang mengejutkan, yakni terungkapnya nama Dr. Oki Pratama yang diakui terdakwa dalam berita acara pemeriksaan disebut-sebut mentransfer uang senilai 20 juta rupiah kepada rekening salah satu terdakwa. Terungkapnya aliran dana kepada terdakwa diduga buzzer ini semakin menguatkan dugaan adanya dalang intelektual di balik penyebaran hoaks dan fitnah, serta pencemaran nama baik yang dialamatkan kepada Henny Sagara dan keluarganya. Akibat postingan berisi konten hoaks yang berujung mencemarkan nama baik itu, Henny Sagara mengaku mengalami kerugian hebat, baik dari segi material maupun imaterial, hingga usaha kosmetik yang dikelolanya nyaris lumpuh, lantaran mengalami kerugian besar. Dan berikut detik-detik pengunjung sidang dibuat gemuruh, usai terungkapnya aliran dana yang menyeret nama Dr. Oki Pratama ke rekening salah satu terdakwa. Kumaha Gimana, Ferry? Dama Kak. Siap ngadepin nih sidang lanjutan? Siap ya? Selalu siap. Dari gambar ini kan tadi ada katanya diambil dari beberapa video. Kata-katanya kayak gini tuh sampai ada good mother, Henny Sagara juga berperan dalam jabatan ini. Ini yang asli dari kalian ambil FYP-nya orang atau ada yang mana yang kalian tambahin? Ya itu yang itu yang biasanya ada yang kalau sesuatu itu. Oh, berarti misalnya ini punya orang yang FYP, ini aja. Berarti captionnya aja yang kalian tambah-tambahin ya. Ini kan nggak terlalu jelas nih, cuman ada saya baca Henny Sagara tengah menjadi sorotan banget. Oh itu memang kata-kata dari kalian. Lagi gambar-gambar ini memang kalian yang pilih-pilih sendiri. Ya, kalau saya kan masih Ferry ya, nyambung dari mana sakit tadi. Untuk saudara tadi kan media sosial membutuhkan dana ya. Ferry ya, untuk gaji karyawan, termasuk gaji Restu. Kalau Restu gaji berapa per bulan Pak Ferry? 6 juta. Penghasilannya dari mana? Kalau itu ada beberapa yang kemudian ada di BAP. Iya. Kalau dari kementerian atau secara bayarnya gimana? Berapa ya? Cash. Nggak transfer ya? Karena tidak langsung ke kementerian, lebih ke personal. Di Di BAP penyidik pernah ditanyakan terkait transaksi
transaksi rekening peran saudara. Ya, ada di UGP poin 13 ini ada kurang lebih di tahun 2025 itu ada 13 transaksi rekening masuk ke rekening saudara BCA nomor rekening 143 atas nama Ferry Marjani ya, ada di nominal 30 juta dari Mika Reza Said, terus ada 50 juta dari Kana Saputra, ada 20 juta dari Kang Wahyu Irawan, ada 120 juta dari Dewi Hamdani, terus ada 20 juta dari Optik Pratama, ada 20 juta dari Optik Pratama, ada 20 juta dari Optik Pratama. Dari jawaban saudara sesuai dengan BAP ya? Sangat sesuai, makanya saya lebih berpikir ke media, tolong jangan framing kemana-mana. Sudah ada di BAP-nya, silakan. Tidak ada dengan tidak ada yang mendalangi, tidak ada koordinasi, tidak ada semuanya. Silakan. Suasana sidang semakin tegang saat kedua terdakwa yang diduga buzzer profesional ini dicecar hakim terkait peruntukan aliran dana senilai 20 juta rupiah dari Dr. Oki tersebut. Sementara, pengunjung sidang yang hadir tidak bisa menyembunyikan rasa kesal dan amarah mereka kepada kedua terdakwa yang diduga buzzer ini, di mana akhirnya terungkap mengenai kebenaran adanya aliran dana tersebut. Bang, tanggapannya Bang, gimana Bang? Bang, tanggapannya Bang? Bang? Sebenarnya ini hanya awal permulaan saja ya, karena perlu didalami lagi tentang aliran dananya. Ya, saya yakin ini hanya sebagian kecil saja, masih ada setoran tunai, ya masih ada setoran tunai, masih ada tadi kan didengar transfer dari ABCD itu dari siapa? Periksa lagi transfer yang rekening-rekening tadi yang transfer ke terdakwa itu, periksa lagi itu uangnya dari rekening siapa itu. Ketika di tahun 2025 itu, kenapa saya begitu yakin? Ya lagi-lagi saya dapat informasi dari orang dalam mereka yang mengetahui semuanya, gitu kan. Jadi sebelum ini sesuai dengan fakta dan bukti yang saya dapatkan, saya tidak akan berhenti untuk memperjuangkan keadilan ini. Gitu. Ada belasan transaksi. Ya, itu hanya sebagian kecil. Betul. Itu kan belum ada yang setor tunai gitu kan. Itu belum sampai didalami. Nah, saya ingin aparat penegak hukum sampai mendalami semua setoran tunai dan transferan ke anak buahnya si terdakwa. Tadi saya bilang kan, saya lihat Restu juga transfer ke Ferry gitu kan. Terus Dimas juga transfer ke Ferry. Periksa dong rekening Restu dan Dimasnya dan yang lain-lainnya. Bisa jadi itu transferannya dari siapa? Kok berujungnya ke rekening Ferry? Hari ini adalah yang dijadikan saksi ahli digital forensik. Nah, ahli digital forensik itu dari keilmuannya dia membuat terang sebuah perkara. Nah, di sini disitalah 6 handphone, 2 laptop. Yang mana di situ juga diakui Ferry dan Restu itu adalah barang mereka melakukan editing dan uploading di situ. Artinya ini clear mereka yang melakukan, ya. Dan juga ketika ditanyakan kepada jaksa juga tidak ada sanggahan juga. Jadi kita berbicara mengenai hal yang paling menarik ini. Jadi ketika ditanyakan oleh jaksa kepada para terdakwa, apakah ada transferan dari ini, salah satunya adalah angka 20 juta dari Dr. Oki. Nah, itu yang menjadi sebuah titik terang kenapa seorang Dr. Oki juga mentransfer kepada seseorang yang sudah menjalankan sebagai buzzer dari tahun 2017. Ini kan 2025. Betul, gitu. 2026. Enggak, pas kejadian itu masih 2025. Jadi dia buzzer yang sangat berpengalaman. Artinya dia adalah profesional, bukan amatir, bukan orang yang baru melakukan sebuah kegiatan, ya kan? Dan kemudian ditangkap. Di situ kita sudah tahu tuh angka itu. Nah, untuk itu kita juga minta kepada Polda Jawa Barat, yaitu apa? Pengembangan perkara. Karena dalam perbuatan-perbuatan ini dari sisi logika, kalau kita lihat dia melakukan ini dibayar, melakukan ini dibayar, melakukan ini dibayar, kenapa pada saat postingan ini hanya melakukan edukasi,
Itu nggak masuk akal. Ketika nggak masuk akal, itu nggak masuk logika, di situ ada kejanggalan. Disitulah kita mintakan kepada kepolisian untuk dilakukan pengembangan lagi. Karena ada transferan kepada orang ini, tapi tidak diperiksa. Nah, terdakwa, tersangka, ataupun apapun itu, mereka boleh bohong kok. Hak mereka untuk bohong, tapi fakta-fakta sidang itulah yang nanti akan menunjukkan mereka bersalah apa enggak. Heni Sagara yang hadir di persidangan bersama suaminya makin yakin jika dalang di balik kasus pencemaran nama baik terhadap dirinya akan terseret dalam kasus tersebut. Dan yang menarik, Heni menyebut bahwa ini baru permulaan saja. Dengan kata lain, babak baru akan segera dimulai. Tentu saja yang menjadi sorotan adalah terseretnya nama Dr. Oki dalam kasus tersebut yang diduga berada di balik buzzer-buzzer yang telah menyerang Heni Sagara belakangan ini hingga alami kerugian luar biasa. Menanggapi hal itu, Heni Sagara bersumpah tidak akan berhenti berjuang untuk mendapatkan keadilan hingga mengungkap semua bos-bos penyandang dana di balik aksi penyerangan oleh buzzer terhadap dirinya. Tekad itu makin bulat usai terungkapnya aliran dana dari Dr. Oki yang mengalir ke rekening salah seorang terdakwa. Menurut Heni Sagara, jika Dr. Oki nantinya masih berkelit terkait tujuan dana tersebut, maka ia sudah menyiapkan argumen pamungkas untuk mematahkan alibinya. Kalau misalnya dia masih mengelak ya, itu transferan bukan untuk menyerang, gitu kan, logikanya. Podcast, rumah saya sampai diposting di feednya dia. Apa coba tujuannya dia posting rumah orang? Gitu kan, rumah saya, rumah pribadi saya lagi dibangun. Ngapain dia posting? Captionnya sih aman-aman, tapi komenan buzzernya itu menggiringnya hal negatif yang membuat saya bener-bener sakit hati sekali. Anak-anak saya menangis. Jadi maksud Bu Heni, kalau memang itu bukan untuk menyerang saya, ngapain kamu satu posting rumah saya? Itu aja gampang. Di situ jelas rumah apoteker Heni Purnamasari, gitu kan? Ngapain kamu posting rumah saya, Oki? Gitu kan, ngefans sama saya? Kan kamu tuh udah dikasih tahu nomor kontraktornya, rumahnya juga mirip. Ngapain kamu posting rumah saya? Apa coba tujuannya? Sekarang udah kebukti ada aliran dana ke buzzer yang sudah ditahan. Coba, orang waras pasti mikir, disambung-sambungnya juga pasti nyambung. Kemudian setelah kita minta pengembangan, supaya apa? Supaya nanti diperiksa lagi. Mau bohong seperti apa? Penyidik itu pintar. Ini Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa melakukan yang namanya ekstraksi. Kenapa bisa ada transferan? Komunikasi apa awalnya? Kemudian berapa kali melakukan transferan? Terus kemudian apa laporan yang diberikan dengan adanya transferan itu? Berapa nominal transferan? Itu yang nanti kita mintakan pertanggungjawaban. Nah, supaya apa? Supaya perkara ini terang. Jadi tidak hanya untuk klien kami, tapi dengan semua yang terjadi di media sosial dan segala macam terang juga. Dengan terungkapnya fakta persidangan mengenai adanya aliran dana dari Oki Pratama kepada terdakwa yang diduga buzzer-buzzer profesional, Heni Sagara berharap Polda Jawa Barat mengusut tuntas aliran dana dengan melakukan pemeriksaan mendalam kepada para pihak yang dicurigai ikut bermain dalam kasus tersebut. Tidak terkecuali, Heni berharap agar dilakukan pemeriksaan terhadap Dr. Oki Pratama. Dan seperti inilah harapan dari Heni Sagara kepada pihak Polda Jawa Barat. Ya, saya lagi-lagi berharap ini semuanya terbongkar. Dan saya berharap atas nama keadilan semuanya betul-betul tegak lurus, gitu kan. Ya saya juga kaget tadi, makanya saya akan nangis, saya kaget, lemes, ya Allah akhirnya, gitu kan. Walaupun ini hanya baru permulaan. Nah, yang saya pertanyakan di sini, kenapa saudara Oki Pratamanya tidak diperiksa di kepolisian? Sedangkan jelas ada transferannya dan jelas satu Indonesia tahu saya sedang bermasalah hukum dengan beliau.
Kenapa saudara Oki Pratama tidak diperiksa? Ada apa Polda Jabar? Kenapa saudara Oki Pratama tidak diperiksa? Apakah ada mafia hukum di sini? Logikanya ada transparan dan satu Indonesia tahu saya sedang bermasalah hukum dengan dia. Kenapa tidak diperiksa? Setidaknya dipanggil kek jadi saksi. Kan kalian sendiri dengar waktu itu dia diwawancara oleh wartawan kan, dipertanyakan soal buzzer ini. Betul kan, dipertanyakan soal buzzer ini. Apakah saya nggak pernah dapat surat panggilan terkait buzzer. Kenapa? Logikanya kan ada transparan. Bisa baca kan, bisa melihat kan, ada transparan jelas. Kenapa tidak dipanggil menjadi saksi? Ada apa Polda Jabar? Apakah ada mafia hukum di sini? Kenapa tidak dipanggil? Setidaknya dipanggil lah, gitu kan? Diperiksa dulu. Itu uang apa? Kenapa? Ada apa dengan hukum di Indonesia ini? Saya ini adalah warga negara Indonesia. Ribuan perut bergantung pada perusahaan saya. Di mana hati nurani para penegak hukum? Tolong bedah ini sebedah-bedahnya, benar-benar harus benar-benar diperiksa lagi, ulangi lagi penyidikannya. Itu yang saya minta. Ini tidak fair, ini tidak fair. Sebelumnya saya sudah pernah mendapatkan informasi dari penyidik bahwa ada transferan dan ada setoran tunai. Ini tadi yang dibahas baru transferan ya. Ada setoran tunai yang diduga itu, gitu kan. Nah, saya bertanya pada waktu itu, kenapa tidak diperiksa? Nah, makanya lah kejanggalan inilah yang mungkin nanti suami saya dan pengacara saya bisa menjelaskan sudah sampai mana saya memproses hukum ini. Saya tidak tinggal diam aja, oh iya nggak diperiksa, oh ya udah deh nggak apa-apa, nggak begitu. Itu saya lakukan tindakan yang mungkin pengacara dan suami saya yang lebih paham seperti apa. Cuman aneh saja orang yang sedang bermasalah hukum dengan saya, awal pencetusnya sampai dia podcast gitu kan, memblack campaign saya, kok ada bukti transparannya terhadap buzzer yang ditahan. Karena laporan saya kok tidak diperiksa, ada apa? Ada apa negara ini? Meski sudah terungkap adanya aliran dana dari Oki Pratama senilai 20 juta rupiah, Heni Sagara tidak tinggal diam. Berbekal berbagai barang bukti yang dimilikinya, Heni Sagara menjelaskan bahwa dirinya pernah mengalami dugaan percobaan pemerasan. Itu disampaikannya di hadapan majelis hakim. Apakah ada mafia hukum yang sedang terjadi sehingga Dr. Oki tidak diperiksa sebagai saksi atas kasus terdakwa Ferry Marjani dan Restu Ramdhani? Suami Heni juga turut buka suara mengenai terungkapnya aliran dana dari Dr. Oki yang membuat terang perkara ini. Ya, lagi-lagi saya bilang, saya kan sudah memegang semua informasi dari orang dalamnya ya. Dan itu ternyata sudah kita cek semuanya dan pastikan semuanya sudah sesuai. Kita lihat saja kan saya sedang berjuang lagi nih untuk memulai lagi proses penyidikan ini. Gitu kan, ada apa ini? Logikanya yang udah jelas aja ada transparannya, ada namanya nggak diperiksa, apalagi yang lain-lainnya, coba kalian pikir. Ada apa ini? Udah tahu orang itu yang sedang bermasalah hukum dengan saya, dari awal dia memblack campaign saya. Gitu kan, malah ada bukti-bukti yang lain. Banyak bukti-bukti yang lainnya. Ada disebutkan jangan? Jangan. Oh itu udah lewat sih. Yang ibaratnya diduga ada proses percobaan pemerasan, di mana yang gara-gara percobaan pemerasan ini sudah ada yang ditahan. Itu nyambung ke saya, dari awal itu sasarannya itu saya, yang dimintai nominal besar itu saya. Ada barang buktinya sudah ada di baik Polda Jabar maupun Polda Metro Jaya. Kenapa tidak diperiksa? Diperiksa aja lah, datang aja lah. Tapi kan dengan percaya dirinya dia bilang tidak ada laporan sama sekali, surat panggilan sama sekali dari Polda Jabar kepada saya terkait buzzer ini. Kenapa dia begitu percaya diri? Ada apa? Apakah sudah diatur mafia hukumnya itu? Jadi intinya Bu Heni menyebutkan nama tadi, teman-teman juga menyebutkan satu nama tadi, bukan asumsi, bukan
kreativitas kita untuk menyebutkan nama dan tidak ada lagi inisial yang disebutkan karena tadi jaksa sendiri yang menanyakan berdasarkan berita acara pemeriksaan secara eksplisit ditanyakan apakah benar ada beberapa transfer dari ABCD dan yang terakhir ada transfer dari seseorang yang selama ini memang kita sudah paham siapa orangnya. Nah, tetapi saat ini memang sudah terbuka di pengadilan dan ini sudah menjadi fakta persidangan. Mudah-mudahan ini bisa membuka semua menjadi lebih terang. Ya. Persaingan bisnis dan ada juga faktor pemerasan awalnya. Dan itu sudah diproses pelaporannya di Polda Jabar dan di Polda Metro Jaya dan mungkin kalian juga tahu sebelumnya juga sudah ada yang menjadi terdakwa di kasus pemerasan. Seperti apa konkretnya cerita? Jadi ada yang bersaksi gitu kan, dia merekam bahwa hancurkan Heni Sagara sehancur-hancurnya. Kalau tidak dihancurkan sehancur-hancurnya, kalau tidak memberikan 500 miliar, dia akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Jadi deril meres katanya. Hancurkan Heni Sagara kalau dia tidak mau memberikan uang sebesar 500 miliar, dia akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Itu kurang lebih seperti itu. Gitu kan jelasnya mungkin nanti kalian bisa dengar di persidangan. Di awalnya itu mungkin kalau saya ngasih yang 500 miliar mungkin saya tidak akan di black campaign sehebat ini. Sama lah seperti modus-modus ke yang lainnya. Seperti itu. Jadi karena ibu tidak memenuhi 500 miliar itu dimulailah? Betul, selama 1 tahun nggak berhenti. Karena tidak memenuhi. Betul, dibilang nah ada lagi kalau misalnya pabrik nggak mau di black campaign ditutup, itu ada lagi nominalnya. Ada lagi. Berapa? 1 triliun. Ada buktinya juga, sudah ada di pihak berwajib. Jadi ini bukan hanya persaingan bisnis, karena bosnya banyak. Bukan hanya satu tunggal bosnya, ingat. Ada yang satu motifnya memeras, ada yang satu motifnya itu persaingan bisnis. Mungkin yang satu persaingan bisnis mah uangnya mungkin sudah banyak, yang memeras mungkin butuh uang itu. Dalam sidang kali ini, Heni dan suami akhirnya mengungkap hubungannya dengan Dr. Oki Pratama yang menurutnya sudah terjalin sudah lama. Dalam cerita yang diungkap, Dr. Oki awalnya sebagai konsumen dan sejak tahun 2018 terjalin kerjasama. Mengingat kejadian itu, Heni sempat menitikan air mata di muka majelis hakim. Hal itu terjadi pada persidangan sebelumnya. Heni Sagara tidak menyangka apa yang diduga dilakukan Dr. Oki Pratama terhadap dirinya bisa sekejam ini. Heni pun mempertanyakan motif Oki melakukan ini. Padahal menurutnya, jika Oki membutuhkan uang, tinggal mengatakan saja kepada dirinya berapa yang ia butuhkan dan akan diberikan. Ya intinya dia itu adalah konsumen maklun di pabrik saya dari tahun 2020 awal, tapi itu maklun ya. Sedangkan dia sudah menjadi konsumen saya sendiri, pabrik saya sendiri dari 2018. Sudah lama kita bekerja sama ya, makanya kenapa saya ketika kemarin di persidangan ketika disinggung itu saya menangis. Justru itu yang saya tanyakan, kenapa harus terjadi seperti ini? Tuh, mungkin oke, dia terkenal, saya tidak terkenal. Omongan yang dia omongkan pasti semua orang percaya. Tapi apakah dengan kekuatan itu dia menjatuhkan saya? Dengan tujuan apa? Apakah hanya karena, maaf ya, dengan barang bukti yang ibaratnya kita miliki gitu, yang sudah kita laporkan juga, apakah gara-gara itu? Kalau misalnya butuh uangnya minjem, kan kita kenal, gitu kan? Jadi saya jadi bingung sendiri, gitu kan? Menanggapi jawaban kedua terdakwa, suami Heni Sagara geleng-geleng kepala dengan mengatakan bahwa itu tidak masuk akal. Meski begitu, Heni Sagara merasa optimis bahwa penyidik bisa membuktikan apa motif dari Dr. Oki melakukan transfer uang kepada rekening Ferry Marjani sebesar 20 juta rupiah tersebut. Sebenarnya ada beberapa hal yang disampaikan, tapi terkait pertanyaan itu, tentu kita semua merasa terusik, istilahnya logika berpikir jernih kita, kesadaran normal kita terusik ketika dia adalah pegiat media sosial untuk PSSI, untuk politik yang semua ini kata dia dibayar, real dibayar secara profesional.
untuk yang skincare ini dia tidak dibayar katanya, inisiatif dia sendiri. Itu mengusik rasa rasionalitas saya lah gitu ya. Tidak masuk logika. Ya tidak logis, tetapi tentu saja kita juga kan harus menghargai mekanisme persidangan. Tentu saja nanti kalau seandainya upaya kita untuk membuka kembali penyidikan ini berhasil, dan saya yakin akan berhasil, itu penyidik punya metode khusus, punya metode tersendiri. Penyidik kita tuh hebat-hebat ya. Jadi untuk membuktikan mens rea dari seseorang mentransfer sejumlah uang untuk tujuan apa tuh sangat mudah. Tidak hanya pengakuan yang dibutuhkan ya, tidak hanya judulnya berita dari transfer itu misalkan Sabtu berkah, Kamis berkah, Rabu berkah kah gitu ya. Jumat berkah kah? Itu kan dengan alasan yang tidak masuk akal. Tapi yang lebih penting menurut saya tadi begini. Poinnya adalah hakim anggota menyatakan bahwa dia sendiri sebenarnya tidak nyaman untuk di-framing. Tadi dia ngerasa jangan di-framing saya ya, seolah-olah ada orang yang transfer ke saya. Bagaimana tersiksanya istri saya waktu itu di-framing sebagai mafia skincare. Selama 1 tahun. Selama 1,5 tahun. Ya. 1,5 tahun. Nah, itu kan sesuatu yang berbalik, tidak menunggu lama. Artinya seseorang kalau punya itikat baik, tadi hakim anggota juga bilang, kalau mau menyerang produk, seranglah produknya, jangan serang personilnya. Henny Sagara pun mengaku sudah menyiapkan argumen dan bukti jika suatu saat nanti Dr. Oki akan memberikan jawaban yang mengelak terkait apa alasan dan motivasi utama dirinya mentransfer sejumlah uang kepada rekening terdakwa Ferry Marjani sebesar 20 juta rupiah. Hingga Henny Sagara juga mengungkap bahwa Dr. Oki lah diduga dalang dibalik huru-hara skincare ini, hingga menyampaikan pesan cukup menohok kepada Dr. Oki bahwa ia tidak bisa bersembunyi lagi. Maka sebagai langkah tegas agar Henny Sagara mendapatkan keadilan adalah dengan telah melayangkan laporan polisi atas Dr. Oki ke Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, bahkan hingga ke Bareskrim Mabes Polri. Secara menohok dan dalam nada yang tegas, demi mendapatkan keadilan, Henny Sagara pun memberikan saran agar Dr. Oki membuka semuanya seterang-terangnya di balik dugaan adanya serangan kepada dirinya melalui buzzer-buzzer selama ini. Bahkan dengan suara lantang, suami Henny Sagara membeberkan adanya itikat jahat diduga datang dari Dr. Oki kepada keluarganya. Dan seperti inilah penjelasan dari suami Henny Sagara terkait adanya itikat jahat diduga dari Dr. Oki tersebut. Saya yakin Oki pasti akan membongkar ini semuanya, walaupun saya tahu saya tidak akan ngomong di sini gitu kan. Saya juga tidak bodoh, biarkanlah Oki menceritakan semuanya. Udahlah bongkar semuanya gitu kan. Ya sudah waktunya terbongkar, karena walaupun kamu nggak ngomong pun ya pasti akan terbongkar. Barang bukti di Polda Metro Jaya sudah sangat jelas seperti apa. Hari-hari ini kita dihebohkan juga oleh postingan seseorang lah ya. Saya tidak perlu menyebut nama. Pada akhirnya juga nanti kalau sudah terbukti, seperti halnya tadi, Oki Pratama kan sudah menjadi fakta persidangan, kita berani menyebutkan. Nah, jadi memframing seolah-olah peristiwa di tahun 2024 itu di sekitar bulan Oktober, di mana di situ ada rilis BPOM tentang mafia skincare. Itu ditujukan kepada pabrik kami. Dan untuk diketahui kami sudah memegang jawaban dari Badan POM. Karena ini menjadi sesuatu isu yang liar, kami bersurat ke Badan POM mengkonfirmasi apakah yang dimaksud dengan postingan-postingan ini, yang dimaksud dengan rilis Badan POM di Oktober 2024 ya, ini adalah pabrik kami. Sudah ada jawaban dari Badan POM, pada saatnya kami akan buka itu semua. Ya, jadi ini framing yang sedemikian rupa berusaha menghambat proses penyidikan yang ini lebih menarik sebenarnya. Artinya lebih lebih ada itikat jahat kalau menurut saya ya. Bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Tadi Bu Eni bilang rumahnya di posting, ada podcast 24 September dengan seseorang. Lalu juga sekarang Ferry dan Restu juga membuat postingan yang berisi fitnah dan hoax. Jadi sebenarnya saya masih yakin sih kebenaran ini akan
menemukan jalannya itu bukan sekedar jargon ya. Ya mungkin telat aja, harusnya mungkin beliaunya juga sudah ditahan ya kalau memang tegak lurus dari awal gitu kan. Logikanya ya itu aja, rumah saya ngapain diposting itu aja. Gini, saya kenapa mau nekan saya supaya saya keluar uang gitu kan. Bertanya ya, saya bertanya apakah begitu tujuan kamu? Yang pertama diundur ke hari berikutnya lah, seminggu atau 2 minggu saya lupa. Berikutnya alasannya sakit. Kita buktikan nanti bener nggak itu dia dipanggil, kan dia masih ngelak sampai sekarang. Kan katanya nggak pernah Nggak pernah dipanggil. Di kasus ini nih, di kasus Ferry Buzzer ini. Polda Jabar nggak pernah ada surat panggilan. Perkara sekarang sedang disidang. Dengan percaya diri, berarti kalian udah bisa lihat lah seperti apa orangnya. Kalau saya mah sudah hafal, sudah kenyang. Berarti 7 tahun saya berkenal dengan dia, cukup tahu seperti apa. Yang Pak Yunus bilang tadi, lawyer kami bilang, kami tidak pernah bicara tanpa bukti. Kemarin-kemarin, beberapa minggu kemarin setelah persidangan kami berbicara fakta. Tidak pernah menyebut nama, tapi kami sudah menyatakan memang kami mengetahui ada transfer, terbukti hari ini. Kan namanya pun jelas disebutkan, tidak lagi inisial. Termasuk juga yang tadi ketika dia bohong, dia tidak pernah dipanggil kok sama Polda Jabar terkait kasus buzzer. Ayo ada data sama saya. Nanti kita lihat suatu saat bakal terbukti. Ya, dan kita lihat seperti apa kebenaran akan berpihak pada siapa, nanti kita lihat. Betul. Dan intinya pesan saya satu lagi buat Saudara Oki, saya juga melaporkan di Polda Metro Jaya, di Polda Jabar, di Barreskrim juga mungkin sekarang sedang berproses. Itu sangat berat karena barang bukti juga sangat berat. Sampai titik darah penghabisan, nggak akan menyerah sampai bos-bos buzzer besarnya ini, pendananya ini terbongkar. Henny Sagara pun mengingatkan dan menyampaikan pesan cukup pedas kepada Dr. Oki. Henny Sagara meminta agar Dr. Oki membongkar siapa sosok di balik semua ini. Ia juga mengungkapkan bahwa antara dirinya dengan Dr. Oki sebenarnya sudah 7 tahun bekerja sama sebagai partner di dunia skincare. Maka ia berharap agar Dr. Oki segera membongkar siapa yang sebenarnya menjadi mafia skincare. Jika terus ditutupi, maka menurut Henny Sagara, kuasa Tuhanlah yang lebih kuat dari segalanya, di mana suatu saat nanti bisa menunjukkan jalan dan memperlihatkan semua kebusukan yang terjadi di dunia ini. Kamu tahu sifat saya seperti apa? Saya juga kaget kenapa bisa sampai di titik ini. Betul-betul ya inilah sudah takdir, tapi saya tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan keadilan. Dan pesan saya tahu kamu tahu saya, bongkar semuanya. Tapi karena saya betul-betul menyaksikan seperti apa dengan mata kepala saya kezoliman yang terjadi pada saya, pada suami saya, perusahaan saya, anak-anak saya juga ikut korban. Kenapa kamu posting rumah saya seperti itu, menggiring opini seperti itu, menangis anak-anak saya. Apalagi sekarang tahu ada transferan ternyata ke buzzer. Sudahlah bongkar semuanya. Biar cepat selesai ini. Makanya segera akhiri ini Oki, segera bongkar semuanya. Ingat, sekuat apapun mereka tidak bisa mengalahkan kuasa Allah. Jadi berdasarkan tadi yang disampaikan oleh jaksa, memang betul disampaikan oleh jaksa, ada transferan 20 juta dari Oki Pratama kepada terdakwa. Kami ingatkan bahwasanya kami tidak pernah menyampaikan bahwasanya apakah dia orang yang menyuruh melakukan dan segala macamnya. Ingat itu ya. Tapi nanti akan tampak pada pengembangan penyidikannya seperti apa, hasil ekstraksi data seperti apa, percakapannya seperti apa. Jadi kalau mau bersembunyi ataupun menyembunyikan kebenaran itu juga haknya, tapi ingat Kepolisian Negara Republik Indonesia itu juga sudah maju dan canggih. Di hadapan majelis hakim, Henny Sagara sempat mengungkapkan jika kedua terdakwa hanyalah korban dari keserakahan, mereka tidak lebih dari pesuruh, dan kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada terungkapnya 2 terdakwa yang ia duga sebagai buzzer profesional ini, tetapi harus mengungkap semua dalang di baliknya. Baginya, dugaan aliran dana adalah petanda bahwa ada dalang di balik kedua terdakwa.
Henny yang sudah diliputi kesedihan dan kemarahan, bahkan menyebutkan jika dirinya tahu siapa otak di balik kasus ini. Hal itu diungkap Henny di hadapan majelis hakim hingga tak kuasa menahan tangis. Sebenarnya yang mulia dari hati lubuk saya mereka sebenarnya orang baik. Mereka disuruh yang mulia. Saya tahu siapa yang menyuruhnya. Saya mohon diperiksa aliran dana terhadap kedua rekening terdakwa yang mulia. Saya yakin ada aliran dana. Saya Muslim. Jujur dari hati saya paling dalam. Saya tidak mau sampai memenjarakan orang. Apalagi saya tidak mengenal Ferry dan Restu. Pada waktu itu saya mau pergi haji. Saya ingat, ya Allah, ada orang yang mungkin sedang menderita karena laporan polisi saya. Saya mendatangi, saya ingin bertemu dengan ibunya, tapi saya tidak diizinkan. Dan saya diarahkan bertemu dengan kakaknya. Mereka menyambut baik saya sampaikan, lalu saya juga meminta maaf apa yang terjadi karena saya tidak mengenal mereka yang mulia. Mereka hanya disuruh oleh orang yang sirik dengki terhadap perusahaan saya. Hanya itu yang mulia. Sebelum pergi haji saya melakukan itu. Ada dasarnya, bukan untuk saya mempengaruhi mereka apa tidak. Yang mulia, saya mohon kita bisa memberikan acara persidangan ini bahwa saya ingin ini dikembangkan ke penyidikan. Ini ada yang menyuruh yang mulia. Kalau diperiksa rekening kedua terdakwa itu ada, pasti ada yang menyuruh yang mulia. Saya tidak mengenal mereka yang mulia. Ketika saya mendatangi keluarga mereka berkata anak-anak yang baik yang mulia, bahwa siapa saja yang transfer ke rekening kedua terdakwa dijadikan saksi, kedua saksi dibawa menjadi saksi yang transfer ke rekening kedua terdakwa karena ada hubungannya. Karena ini sudah ada bukti-bukti di pelaporan saya di Polda Jabar, di Polda Metro Jaya sudah ada. Dan saya ingin di sini benar-benar terang-benerang, tegak lurus atas nama keadilan saya mohon karena ini sangat merugikan. Ini ada hubungannya yang mulia, saya yakin. Dan di kepolisian yang lain sudah ada buktinya yang mulia. Sampai berita ini naik, Oki Pratama belum memberikan klarifikasi atas dugaan aliran dana yang diterima kedua terdakwa dalam kasus yang dilaporkan Henny Sagara di Pengadilan Negeri Bandung kemarin. Akan tetapi, dalam wawancara sebelumnya dengan Dr. Oki ketika ditemui di Polda Jawa Barat pada tanggal 24 April 2026, lalu Dr. Oki yang ketika itu dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang berbeda mengatakan terserah jika dirinya digiring-giring dan dihubung-hubungkan dengan kedua terdakwa yang diduga buzzer untuk menyerang Henny Sagara. Ia menegaskan bahwa silahkan dibuktikan kalau memang ada bukti transfer dari rekeningnya kepada diduga buzzer-buzzer tersebut dan apa tujuan transfer tersebut. Ya, nggak apa-apa kan Ibu Henny orangnya baik ya, orang hebat, orang yang punya segalanya. Saya orang biasa saja kayak gitu. Jadi ya biarkan saja Bu Henny mau seperti apa. Saya nggak mau ambil pusing seperti itu. Kalau saya terseret ya nggak apa-apa, dijalanin itu aja. Ibu Henny mau sampai sekarang orang baik, orang hebat, orang sukses. Hubungannya gimana Dok sebenarnya komunikasinya gitu? Tidak mau berkomentar. Melihat dituding ada hubungan dengan buzzer tersebut gimana? Ya udah diangin aja. Dari kalian udah tahu udah hampir 2 tahun ini saya digiring AIWO, terserah. Yang penting orang lain itu saya anggap orang baik, orang sukses, orang hebat. Udah. Ada bukti transfer katanya kepada buzzer tersebut gimana? Mana coba? Biarkan saja. Kalau seandainya bukti transfer lain-lain kayak gitu silahkan dibuktikan saja. Kayak itu buat apa transfernya, buat apapun itu kayak gitu silahkan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.